Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Kami secara pribadi sering berpesan tentang zikir hu Allah. Karena zikir hu Allah ini biasanya akan menjadi sesuatu yang merubah kehidupan manusia itu bisa meningkat, bisa melonjak menuju kesuksesan. Dan bahkan sebaliknya bisa membuat kehidupan rohani dan kehidupan duniawi seseorang itu mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga terjatuh, terperosok, bangkrut di dalam kehidupannya. Semua zikir itu bagus, akan tetapi zikir hu Allah ini adalah zikir yang khusus, yang harus dibaiatkan, diajarkan, ditalqinkan oleh seseorang atau oleh seorang guru yang benar-benar sudah kamil, yaitu seorang guru yang sanadnya tersambung. Apabila sanadnya tidak tersambung dan salah di dalam memaknai hu Allah itu sendiri, maka akan membuat guncangan yang besar di dalam kehidupannya, akan mengalami pergolakan batin yang luar biasa karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang diajarkan oleh gurunya, efek daripada zikir tersebut. Zikir hu Allah ini akan menimbulkan efek yang baik, yang mendatangkan keberlimpahan secara rohani dan secara duniawi apabila zikir hu Allah ini dipahami dengan benar. Lalu bagaimana zikir hu Allah itu mampu mendatangkan keberlimpahan duniawi dan rohani bagi seorang yang mengamalkannya? Maka lakukanlah zikir hu Allah itu dengan mensirikan di dalam napas. Lalu di saat napas masuk, hu itu ditujukan kepada zat daripada Allah. Bukan berarti zat itu di dalam hati kita, akan tetapi di dalam diri kita yang paling rahasia, yang paling lembut, yang bukan berbentuk jasad kita, akan tetapi yang berbentuk rohani kita. Jadi jangan diartikan berarti zat itu ada di dalam diri, karena hu itu napas masuk ditujukan kepada hati, bertujuan kepada zat. Bukan seperti itu. Hu napas masuk dengan tujuan kita sampaikan, kita sambungkan kepada zat Allah melalui hati kita. Hati ini lebih lembut kepada ruh, ruh lebih lembut kepada sir, sir lebih lembut kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad lebih lembut kepada zat daripada Allah. Itu bukan di dalam diri kita, akan tetapi di dalam diri yang rohani, bukan di dalam diri yang lahir ini, bukan di dalam diri yang jasad ini, akan tetapi di dalam diri yang rohani. Itulah kenapa ada guru yang mengajarkan tentang bahwa wujud Allah itu adalah diri kita. Rupa Allah ya diri kita. Itu adalah pemahaman yang kurang bijaksana, yang seringkali menjebak, menyesatkan seorang pejalan di dalam memahami, di dalam meyakini keberadaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan tidak sama dengan makhluknya. Maka di dalam zikir hu Allah ini kita tetap berada dan memposisikan Allah itu dalam keadaan laisa kamislihi syai'un qiyamuhu binafsihi. Setelah nafas masuk hu,
lalu napas keluar Allah, menjadi sifat, menjadi asma, menjadi af'al yang nyata di dalam segala sesuatu, yang nampak di dalam segala sesuatu, yang ada di dalam segala sesuatu, yang tidak terhijab di dalam segala sesuatu, nyata di dalam setiap wujud, di dalam setiap perbuatan, dan di dalam setiap sebutan dan nama. Jadi napas masuk hu, napas keluar Allah, disirikan di dalam napas. Yang terdengar hanya napasnya saja, hu Allahnya menjadi siri. Selanjutnya setelah kita menzikirkan hu Allah dengan mensirikan di dalam napas, lalu diri kita merasa bertawajuh dengan Rasulullah. Kita merasa berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, lutut ketemu lutut. Napas masuk ke dalam diri kita hu, kita bayangkan atau kita rasakan apabila telah bisa merasakan, kita sedang menghirup napas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu napas keluar dari diri kita, Allah masuk ke dalam rongga dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napas yang biasa keluar daripada diri kita itu kan mengandung kegelisahan, ketakutan, keakuan, hasrat, ego, keinginan, dan sifat-sifat serta karakter-karakter rasa yang kurang bagus, ya, yang kurang sempurna, itu keluar daripada diri kita beserta dengan napas, lalu masuk ke dalam rongga dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk di dalam rongga dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diolah oleh Rasulullah itu menjadi keyakinan, keteduhan, kenyamanan, kekuatan, keindahan, cinta kasih, pemurah, lalu dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita hirup di dalam rongga dada kita. Napas Rasulullah yang kita hirup, yang mengandung keindahan-keindahan itu, akan membuat hati kita hidup bercahaya dengan indah, sehingga mempengaruhi lisan kita, pendengaran kita, ucapan kita, perbuatan kita, sehingga alam semesta ini melihat nur Rasulullah itu telah hidup di dalam diri kita, maka alam semesta ini akan melayani, akan mengabdi kepada diri kita. Inilah kenapa zikirhu Allah yang demikian itu akan membuat keberlimpahan duniawi maupun keberlimpahan rohani. Berbeda dengan zikirhu Allah yang tidak tersambung kepada Rasulullah, yang tidak ada proses di mana seseorang itu sedang dalam keadaan tukar napas dengan Rasulullah, maka napas seseorang itu akan ngambang, akan tidak tentu arah, meskipun diarahkan kepada Allah, akan tetapi karena Allah itu begitu luas, Dia wujud di dalam segala sesuatu, maka napas kita itu bisa bertukar napas dengan pohon, dengan binatang, dengan gunung, dengan lembah, dengan masjid, dengan kamar kita, dengan rumah kita, dengan tetangga kita. Karena semuanya itu Allah, semuanya itu wujud daripada Allah, sehingga kita tidak bisa memfilter napas kita kemana arahnya. Sehingga di saat napas kita tersambung dengan hewan misalnya, maka sifat hewaniyah itu akan kita hirup dan menghidupkan sifat hewaniyah yang ada di dalam diri kita, lalu mengeluarkan perbuatan, ucapan, pendengaran hewaniyah yang ada di dalam kehidupan kita, yang tanpa kita sadari hal itu akan membuat alam semesta ini mempersulit kehidupan kita. Alam semesta tidak melihat nur Rasulullah di dalam diri kita, alam semesta melihat nur hewaniyah yang ada di dalam diri kita, ruh hewaniyah yang ada di dalam diri kita yang hidup, sehingga alam semesta itu
tidak merespon dengan baik kepada diri kita, dan tentunya hal itu akan mempersulit kehidupan kita, maka perhatikan dengan baik perbedaannya. Bukan soal hurufnya. Ya, dikira kan sama-sama dzikirhu Allahnya, kan sama saja. Berguru kepada siapa saja kan sama saja. Pemahaman yang bagaimana pun kan sama saja. Yang penting kan dzikirhu Allah. Secara huruf sama, akan tetapi menjadi berbeda apabila dipahami, dilakukan dengan orang yang berbeda juga. Pemahaman yang berbeda, ilmu yang berbeda, sambungan yang berbeda akan membuat sesuatu efek di dalam diri kita yang berbeda. Respon alam semesta itu akan berbeda kepada diri kita, dan tentunya respon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun berbeda di dalam kehidupan kita. Inilah kenapa kita harus benar-benar memahami dengan benar, memahami dengan sempurna kemana sambungan napas kita dan kemana sambungan dzikirhu Allah kita. Inilah yang membuat seseorang itu sama-sama mendzikirkan hu Allah, akan tetapi menjadikan atau mengalami keadaan dan kejadian yang berbeda di dalam kehidupannya dan di dalam proses perjalanan rohaninya. Di dalam proses perjalanan rohani menuju ma'rifat, yang perlu kita ketahui supaya perjalanan rohani kita itu selamat. Selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Sehingga di dalam kehidupan dunia ini kita menemukan keberlimpahan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Syukur kita mampu menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna bagi kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Karena salah satu tanda apabila perjalanan rohani kita itu tidak berada di dalam kesesatan, maka segala urusan dunia kita, materi, keuangan, pekerjaan, usaha, keluarga, pastinya akan mendapatkan penjagaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan. Sehingga di dalam proses perjalanan rohani itu kita tidak dikhawatirkan, tidak was-was, tidak galau, tidak takut dengan urusan duniawi kita. Ini adalah salah satu tanda apabila perjalanan rohani itu berada di dalam sebuah keadaan atau kondisi yang membawa keselamatan diri kita, zahir dan batin. Kalau urusan duniawi saja, kita sudah merasa terselamatkan. Ya, yang dimaksud selamat itu ya, ekonomi kita tidak seret, tidak kering, tidak sulit. Begitu juga dengan pekerjaan, usaha, keluarganya, semuanya menjadi mudah, berlimpah, sehingga membuat hati ini merasa bahagia, tenang. Karena kita merasakan segala sesuatu di dalam kehidupan duniawi kita, dengan segala urusannya itu, setelah kita belajar rohani, merasa lebih mudah, lebih indah, dan tentunya lebih berkah. Salah satu tanda apabila di kehidupan nanti, di akhirat itu kita akan selamat, maka kehidupan duniawi kita juga merasa aman, selamat, dan tenang. Karena yang kita bawa di akhirat kelak itu adalah sesuatu atau suatu keadaan di dunia ini. Apabila segala sesuatu sudah selamat,
segala urusan kita, segala kebutuhan kita di dunia ini, merasa kita terselamatkan, terjaga, terpelihara, maka kehidupan di akhirat kita tentunya juga akan selamat, terjaga, dan terpelihara. Untuk itu diperlukan seorang guru, seorang mursyid yang benar-benar paham, yang benar-benar sanadnya itu tersambung dari guru-guru hingga kepada Rasulullah. Tidak hanya sekedar seorang guru yang menyatakan dirinya itu hanya tersambung kepada Allah, akan tetapi dia tidak tersambung dengan para guru, para mursyid, hingga kepada Rasulullah. Intinya, carilah guru yang dia benar-benar mendapatkan amanah dari guru terdahulu dan mendapatkan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman sekarang ini, segala sesuatu begitu mudah kita dapatkan informasinya melalui media sosial, dan pada akhirnya banyak sekali guru-guru yang bermunculan. Akan tetapi guru tersebut tidak mampu menunjukkan sanad asal-usul keilmuannya dengan jelas. Rata-rata mereka menyatakan bahwa sanadnya tersambung kepada Allah langsung, tidak melalui guru dan tidak melalui Rasulullah. Seakan-akan dia seorang nabi atau seorang rasul yang membawa ajaran baru, yang membawa pemahaman baru, yang membawa keyakinan baru, yang membawa agama baru. Dan secara tidak langsung, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah menganggap dirinya itu sebanding, selevel dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para mursyid serta para guru yang telah memberikan contoh, yang telah memberikan sambungan, yang telah memberikan wasilah, yang telah memberikan keberkahan bagi siapa saja yang mau belajar tentang ilmu rohani dan mau belajar tentang makrifat kepada Allah. Karena perjalanan rohani ini tidak hanya sekedar hanya berdasarkan ilmu saja. Dan seseorang yang memahami, mengkaji tentang ilmu, meskipun banyak ilmunya, meskipun luas pandangannya, meskipun dia pandai berwacana di dalam menyampaikan pemahamannya, akan tetapi apabila mereka belum pernah merasakan, belum pernah mengalami, belum pernah berada di dalam kondisi atau makom-makom rohani yang seharusnya dirasakan oleh pejalan rohani, maka ilmunya itu cenderung memperhentikan perjalanannya. Ilmunya menjadi hijab. Inilah kenapa kita perlu memahami tentang praktek perjalanan rohani, praktek zikirnya, metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru yang kita amalkan itu kita harus teliti dengan benar. Karena apabila kita berguru kepada orang yang salah, maksudnya orang yang salah itu adalah orang yang hanya sekedar memahami ilmu saja, akan tetapi hatinya tidak mempunyai sambungan, rohaninya tidak mempunyai sambungan kepada para guru, kepada para mursyid, kepada Rasulullah, maka ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya tidak akan pernah membawa perjalanan rohani para muridnya itu untuk berkembang, untuk tumbuh, sehingga bisa mengalami, merasakan, dan pada akhirnya hatinya tersambung dengan para guru dan Rasulullah. Perjalanan rohani seseorang itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Tidak hanya sekedar dia mempraktekkan ilmu saja. Tidak hanya itu. Akan tetapi
yang paling berperan besar di dalam proses perjalanan rohani seseorang itu adalah dengan sambungan, dengan wasilah, dengan keterkaitan. Apabila seorang guru mempunyai keterkaitan hatinya, rohaninya dengan para guru dan kepada Rasulullah, maka setiap murid yang mengambil sanad keilmuan dari guru tersebut, seorang murid yang mengambil ajaran dari guru tersebut, niscaya hatinya, rohaninya juga akan tersambung dengan para guru, dengan Rasulullah, hingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.